Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam ini kita datang dengan hati yang tenang untuk berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur atas penyertaannya sepanjang hari dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Kiranya melalui renungan malam ini, Tuhan memberikan damai, kekuatan dan pengharapan baru bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami memulai membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini, hadirkan Roh Kudus-Mu di tengah kami, agar hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar firman, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Saat-saat Emas. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya." Beberapa kali setiap hari berharga. Saat-saat emas harus disucikan untuk berdoa dan belajar kitab suci. Walaupun hanya untuk menghafal satu ayat saja, agar kehidupan rohani akan terdapat di dalam jiwa. Kepentingan yang beragam dari hal itu memberi kita makanan untuk renungan dan inspirasi bagi doa-doa kita. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk kesehatan rohani, dan di sini dapat diperoleh kebijaksanaan dan penilaian yang benar yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan setiap tugas. Beberapa orang takut mereka akan menderita kehilangan harta duniawi, lalu mengabaikan doa dan berkumpulan untuk menyembah Allah, supaya mereka mungkin dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di ladang atau melakukan bisnis mereka. Mereka menunjukkan melalui pekerjaan mereka bahwa dunia dinilai lebih tinggi. Mereka mengorbankan kebaktian keagamaan yang penting bagi kemajuan rohani mereka demi hal-hal dunia ini, sehingga mereka gagal memperoleh pengetahuan tentang kehendak ilahi. Mereka tidak dapat menyempurnakan tabiat Kristen dan tidak memenuhi ukuran Tuhan. Mereka mendahulukan kepentingan duniawi dan kebutuhan hidup sementara, merampok Tuhan dengan menggunakan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk pelayanannya. Orang-orang seperti itu ditandai Allah. Mereka akan menerima kutuk, bukan berkat. Jangan membawa kesedihan dan kesulitan Anda kepada orang lain. Persembahkan diri Anda kepadanya yang mampu melakukan melebihi kelimpahan. Dia tahu persis bagaimana membantu Anda. Jangan beralih dari penebus yang penuh kasih dan penuh semangat kepada teman-teman manusia yang meskipun mereka dapat memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dapat menuntun Anda ke jalan yang salah. Bawalah semua masalah Anda kepada Yesus. Dia akan menerima dan memperkuat serta menghibur Anda. Dia adalah penyembuh agung dari semua penyakit. Hatinya yang penuh kasih yang tak terbatas merindukan Anda. Dia mengirimi Anda pesan bahwa Anda dapat memulihkan diri dari jerat musuh. Anda bisa mendapatkan kembali harga diri Anda. Anda dapat berdiri di mana Anda menganggap diri Anda pantas, bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai penakluk di dalam dan melalui pengaruh Roh Allah yang membangkitkan semangat. Itu sama nyawanya, sama pentingnya, sama nyamannya bagi kita untuk berdoa 3 kali sehari seperti untuk Daniel. Doa adalah kehidupan jiwa, landasan pertumbuhan rohani. Di rumah Anda, di depan keluarga Anda, dan di hadapan pekerja Anda. Anda harus bersaksi tentang kebenaran ini. Dan ketika Anda memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan orang lain di gereja, beritahukan kepada mereka tentang perlunya membuka saluran komunikasi antara Allah dan jiwa. Dikutip dari buku Daughters of God halaman
82-84. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap saat-saat emas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kesempatan kami belajar, bekerja, melayani, dan menikmati kasih-Mu setiap hari. Bapa di surga, saat kami akan beristirahat malam ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Berikan tidur yang tenang dan pemulihan yang baru, agar esok hari kami kembali dikuatkan. Kami juga menyerahkan setiap rencana kerja dan aktivitas kami besok. Pimpin langkah kami, berikan hikmat, semangat, dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.